Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sele Erenvonika dari PBSD kelas E dengan NIM 115. Di sini saya akan melakukan percobaan terkait fotosintesis. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, untuk membuktikan proses fotosintesis memerlukan cahaya dan klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis tumbuhan. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam percobaan kali ini adalah yang pertama, tanaman hidrilla, air. Di sini saya menggunakan toples kaca, corong gelas, termometer, tabung reaksi kita ganti dengan tempat dari termometer, soda kue, benang, kertas jilid dengan 5 warna, hijau, biru, kuning, merah, dan ungu. Lalu stopwatch, kita menggunakan stopwatch yang ada di HP, dan alat penghitung kita menggunakan alat penghitung digital yang sudah di-download di HP. Langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam percobaan kali ini, yang pertama, kita menyiapkan tanaman hidrilla terlebih dahulu. Kita memotong tanaman hidrilla kira-kira 10 cm. Kita membutuhkan tanaman hidrilla sekitar 5 tangkai. Lalu kita ikat tanaman hidrilla ujung tangkainya menggunakan benang jahit. Langkah selanjutnya, kita masukkan air ke dalam toples kaca ini sekitar 3/4. Lalu kita masukkan tanaman hidrilla dengan posisi menghadap ke atas seperti ini di corong gelas. Setelah seperti ini, kita masukkan corong gelas ini ke dalam toples kaca yang sudah berisi air dengan posisi terbalik. Langkah selanjutnya, kita isi tempat plastik ini sebagai pengganti tabung reaksi dengan air. Ini kita gunakan untuk menutup batang kaca dari corong kaca ini. Lalu kita akan letakkan toples kaca dan tanaman hidrilla yang sudah kita atur sedemikian rupa ini selama 3 menit di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung atau di tempat yang gelap. Langkah selanjutnya, setelah kita menempatkan ini di tempat yang gelap dan tidak terkena sinar matahari, yang kita lakukan adalah melakukan pengecekan suhu. Setelah melakukan pengecekan suhu, jangan lupa untuk mencatat di tabel pengamatan. Lalu kita akan menyetel stopwatch dengan waktu 3 menit. Jangan lupa untuk menghitung dan mencatat jumlah gelembung yang muncul selama 3 menit. Setelah waktu berlangsung 3 menit, ternyata gelembung yang dihasilkan adalah sebanyak 6 gelembung. Jangan lupa untuk mencatat di tabel pengamatan. Sekarang kita akan berpindah ke tempat yang terang untuk melakukan percobaan selanjutnya. Langkah selanjutnya, kita menempatkan ini di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung seperti ini. Lalu kita tambahkan soda kue sekitar 1 sendok makan. Kita aduk. Kita lakukan pengecekan suhu kembali.
jangan lupa untuk tetap menghitung banyaknya gelembung. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan kertas jilid. Kita arahkan kertas jilid di mana matahari berada. Jangan lupa untuk melakukan pengecekan suhu kembali. Kita lakukan bersamaan dengan penempatan kertas jilid. Setelah itu, jangan lupa untuk mencatat suhu di tabel pengamatan. Lalu kita menyetel stopwatch selama 3 menit dan jangan lupa untuk menghitung banyaknya gelembung. Kita melakukan percobaan ini dengan 5 warna kertas jilid. Ternyata setelah kita amati selama 3 menit menggunakan plastik jilid berwarna merah ini, suhu yang ditunjukkan itu sebesar 39 derajat dan banyaknya gelembung itu ditunjukkan sebanyak 312 gelembung. Setelah 3 menit telah berlangsung, kita berganti dengan kertas jilid berwarna kuning. Seperti sebelumnya, kita jangan lupa untuk melakukan pengecekan suhu kembali. Jangan lupa untuk mencatatnya di tabel pengamatan. Kita setel ulang stopwatch selama 3 menit dan jangan lupa untuk menghitung banyaknya gelembung. Dan ternyata setelah 3 menit menggunakan kertas jilid berwarna kuning, suhu yang ditunjukkan itu sebesar 37 derajat Celcius dan banyaknya gelembung yang ditunjukkan itu sekitar 256 gelembung. Setelah 3 menit berlangsung, kita akan berganti kertas jilid berwarna hijau. Jangan lupa untuk tetap melakukan pengecekan suhu kembali. Setelah pengecekan suhu, kita jangan lupa untuk menulis di tabel pengamatan. Lalu kita setel kembali stopwatch selama 3 menit dan jangan lupa untuk menghitung banyaknya gelembung. Sekarang setelah 3 menit menggunakan kertas jilid berwarna hijau, suhu yang ditunjukkan itu 38 derajat Celcius dan banyaknya gelembung yang ditunjukkan sebanyak 272 gelembung. Setelah 3 menit waktunya berlangsung, kita berganti kertas jilid berwarna biru. Seperti langkah-langkah sebelumnya, kita melakukan pengecekan suhu kembali. Jangan lupa untuk mencatat di tabel pengamatan. Lalu kita setel stopwatch lagi selama 3 menit dan hitung banyaknya gelembung. Kita lakukan ini selama 3 menit. Setelah dilihat selama 3 menit menggunakan kertas jilid berwarna biru, suhu yang ditunjukkan masih sama seperti kertas jilid berwarna kuning, yaitu sebesar 38 derajat Celcius. Tetapi gelembung yang ditunjukkan ini lebih sedikit, yaitu 268 gelembung. Yang terakhir, kita akan menggunakan kertas jilid berwarna ungu. Seperti sebelumnya, kita melakukan pengecekan suhu terlebih dahulu. Jangan lupa mencatat suhunya kembali di tabel pengamatan.
akan menyetel, kita buat selama 3 menit. Dan jangan lupa untuk menghitung banyaknya gelembung. Kita akan melakukan penghitungan gelembung selama 3 menit. Dan ini adalah pengamatan terakhir selama 3 menit menggunakan kertas jilid berwarna ungu. Suhu yang ditunjukkan masih sama seperti kertas jilid berwarna kuning dan juga berwarna biru, yaitu 38 derajat Celcius. Tetapi di antara 5 kertas jilid ini, kertas jilid berwarna ungu ini memiliki besaran paling sedikit, kisaran hanya sebesar 232 gelembung. Jadi yang berwarna ungu ini lebih sedikit, sedangkan yang berwarna merah ini adalah yang menghasilkan gelembung paling banyak. Lalu kita akan berlanjut pada percobaan yang kedua. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam percobaan yang kedua, yang pertama, kita menggunakan kompor sebagai pengganti kaki 3, daun, aluminium foil, air, pinset, isolasi bening, alkohol, betadine sebagai pengganti cairan lugol, lepek kaca, panci, dan wajan. Lalu langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam percobaan yang kali ini, yang pertama, kita membungkus daun seperti ini. Di sini saya menggunakan daun singkong. Usahakan daun yang teksturnya itu tipis. Kita bungkus tengahnya dengan aluminium foil dan kita rekatkan lagi dengan isolasi bening selama seminggu. Kita rekatkan dengan isolasi bening ini agar aluminium foil itu menempel dan tidak terbang terbawa angin. Lalu kita buka perekatnya dan aluminium foil ini menggunakan gunting agar mudah. Seperti ini nantinya. Kita memetik daun ini pada sore hari atau bisa pada pagi hari sebelum daun terkena sinar matahari. Langkah selanjutnya, kita akan memanaskan air di atas wajan ini kira-kira 300 ml. Kita tunggu sampai mendidih, lalu kita akan merebus daun ini nanti. Langkah selanjutnya, kita akan masukkan ini ke dalam air dan kita rebus kurang lebih selama 5 menit. Kurang lebih 5 menit, kita tiriskan daun menggunakan pinset. Bisa kita lihat daun yang kita rebus setelah direbus dengan air itu, daun yang tidak ditutupi ini berwarna hijau agak tua, sedangkan daun yang ditutupi ini ada perbedaan warnanya sedikit hijau muda. Langkah selanjutnya, kita akan merebus daun di dalam panci yang kita beri alkohol. Kita masukkan ke dalam panci. Lalu kita rebus di atas air yang mendidih.
Kita rebus di atas air yang mendidih seperti ini. Jangan sampai dasar panci menyentuh dasar wajan ini. Kurang lebih kita rebus selama 3 menit. Setelah kurang lebih selama 3 menit, kita merebus di dalam panci yang berisi alkohol. Kita tiriskan daun. Jangan lupa untuk mematikan kompornya. Kita angkat daun menggunakan pinset. Setelah kurang lebih 3 menit kita rebus dengan alkohol, bisa dilihat jika seperti ini, daun yang tidak ditutupi itu lebih gelap daripada daun yang ditutupi. Hijau yang ditutupi ini agak muda. Langkah selanjutnya, kita akan menetesi daun menggunakan betadine sebagai pengganti cairan lugol. Kurang lebih 10 tetes. Pastikan semua bagian daun ini tertutup oleh cairan betadine. Jika pastikan semua bagian daun ini tertutup oleh cairan betadine seperti ini, lalu akan kita amati. Ini nanti kita terawang di bawah sinar matahari. Setelah kita tetesi dengan alkohol, kita amati di bawah sinar matahari. Bisa dilihat kalau daun yang tidak ditutupi ini berwarna hijau agak kecoklatan, sedangkan daun yang ditutupi ini hanya berwarna hijau muda dan agak pucat. Ini menandakan bahwa yang kecoklatan itu mengandung amilum atau karbohidrat. Berarti yang tidak ditutupi ini memang melakukan proses fotosintesis, sedangkan yang tidak ditutupi ini tidak melakukan proses fotosintesis. Jangan lupa untuk mencatat dan mendokumentasikan hasil pengamatan ini di lembar hasil pengamatan. Sekian percobaan yang bisa saya lakukan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.